Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Dan patut kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita, penyertaan-Nya yang senantiasa menopang kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini, hari baru ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat dengan setia, penuh sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tas Fjallraven Kanken menjadi salah satu tas yang banyak dicari orang pada saat ini. Padahal desainnya sederhana dan awalnya ditujukan untuk anak-anak sekolah. Pemilik usaha Fjallraven namanya adalah Ake Nordin dari Swedia. Ketika dia memulai usahanya, dia merintis Fjallraven sebagai sebuah usaha kecil-kecilan yang dikerjakan di ruang bawah tanah rumah keluarganya di sebuah kota kecil bernama Örnsköldsvik. Dia tidak memulainya dari sesuatu yang besar, tapi memulainya dari bawah, dari yang kecil. Kita seringkali ingin langsung punya usaha, bisnis yang besar, punya posisi yang tinggi, tapi kita perlu belajar untuk memulai segala sesuatu dari yang kecil. Kita perhatikan Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan prinsip untuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran memerlukan kesetiaan dari kita dalam hal-hal yang kelihatannya kecil. Kehidupan kita di dunia ini yang kita jalani bisa disebutkan sebagai perkara kecil, saudara. Dan kalau kita setia dalam kehidupan kita di dunia ini kepada Tuhan, maka kita akan diberikan perkara besar, yaitu kerajaan sorga. Hidup dalam sukacita bersama Tuhan selama-lamanya. Ayat ini, saudara, secara spesifik juga berbicara dalam detail kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam segala aspek di hidup kita. Dan kalau kita berbicara secara khusus tentang usaha, pekerjaan, sebab usaha dan pekerjaan juga merupakan bagian hidup kita yang dipercayakan Tuhan, maka kita perlu untuk setia dalam hal-hal yang kecil, memulai dari yang kecil dan setia di dalamnya. Maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal dan perkara-perkara yang besar bagi kita. Daud tidak langsung menjadi raja, tapi Tuhan mengizinkan Daud dibentuk lebih dulu menjadi seorang gembala kambing domba yang jumlahnya tidak seberapa. Daud tidak memulai langsung dari yang besar, tapi dari yang kecil, dan dia setia. Maka dia dipercayakan hal-hal yang besar. Kebanyakan dari kita ingin langsung jadi raja tanpa melewati proses. Padahal untuk naik ke atas harus melewati setiap anak tangga yang perlu kita lalui. Kita seringkali ingin langsung punya usaha besar, ingin langsung punya bisnis besar, langsung punya posisi jabatan yang tinggi, punya usaha dengan cabang di mana-mana.
Tapi di sini saudara, prinsip kebenaran firman Tuhan mengajar kita untuk memulai dari yang kecil dan setia di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita, baik dalam bisnis, usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keluarga, dalam pelayanan, dalam studi, dalam segala perkara di hidup kita. Biarlah kita memulai dari yang kecil, setia dengan perkara-perkara yang kelihatannya kecil, yang Tuhan percayakan. Dan kita akan melihat saatnya Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong dan mengajar kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan ini dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, yaitu memulai dan setia dengan perkara-perkara kecil. Dan secara khusus, secara lebih luas, supaya kami setia dengan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, setia mengerjakan tanggung jawab, setia melakukan panggilan Tuhan, setia dalam segala apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Pimpin kami Roh Kudus untuk mengerti lebih dalam dan menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berkemenangan dalam segala situasi. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat kuasa kegelapan Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan, persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kami alami berkat pertolongan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dan berkatilah. Kiranya damai sejahtera, keselamatan dari Tuhan menjadi bagian dari semua orang. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.